dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua. Oke, baik. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian tumbuhan teori tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan syarat tumbuhan efektif. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dasar konsep energi aktivasi dalam reaksi kimia. Jadi untuk materi kali ini yaitu materi kita hari ini yaitu teori tumbuhan sebagai dasar konsep laju reaksi. Apakah ada yang tahu teori tumbuhan itu apa? Saya Ibu. Teori tumbuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa reaksi kimia terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel yang bereaksi. Ya, betul. Jadi partikel-partikel tersebut itu dapat berupa atom, ion, atau molekul. Tetapi tidak semua tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Selanjutnya yaitu ada konsep prinsip utama teori tumbuhan. Ada yang tahu ada berapa prinsip utamanya? Iya, boleh. Efektif dan juga energi aktivasi. Iya, betul. Yaitu ada tumbuhan efektif, dan juga ada energi aktivasi. Apa sih tumbuhan efektif itu? Ada yang tahu? Ya, Bukan antara partikel yang dapat menghasilkan reaksi kimia. ya, tumbukan antar partikel yang dapat menghasilkan reaksi kimia. Jadi di dalam tumbuhan efektif ini ada dua yang harus dimiliki, yaitu harus memiliki energi aktivasi. Dan yang kedua yaitu harus memiliki orientasi dan arah tumbukan yang tepat. Contohnya yaitu Di sini ada reaksi
reaksi A dan B menghasilkan produk AB. Jadi, jika reaktan A dan B dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka akan kemungkinan itu akan terjadi 3 tumbukan. Akan terjadi 3 kemungkinan tumbukan yang akan terjadi. Yang pertama ada tumbukan sesama partikel A, yang kedua ada tumbukan sesama partikel B, dan juga ada tumbukan partikel A dan B. Jika tumbukan sesama partikel A dan B, jika tumbukan sesama partikel A itu tidak akan terjadi reaksi. Begitupun dengan tumbukan sesama partikel B. Tetapi di tumbukan partikel A dan B, apakah akan terjadi reaksi? Ya? Ya. Enggak juga. Jadi jadi tergantung. Enggak juga. Ya. Kalau energinya cukup, termokilnya yang dia kotak buat maka akan terjadi reaksi. Tetapi jika energinya tidak cukup, maka tidak akan terjadi reaksi. Selanjutnya yaitu ada energi aktivasi. Ada yang tahu energi aktivasi itu apa? Energi yang dibutuhkan Terjadi reaksi itu Bu. Ya. Jadi energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh reaksi contohnya jadi energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh reaktan partikel. Contoh,
bagus banget tulisannya. Waktu 4 menit setengah sisa. Contohnya di sini ada di reaksi ekseterm ya. Di sini ada entalpi reaktan dan juga ada entalpi produk. Nah, jadi dari reaktan untuk bisa ke produk itu, jadi kita nggak langsung turun ke bawah. Jadi kita harus melewati bukit dulu, baru bisa turun ke bawah. Jadi di sini dinamakan delta H, dan ini adalah energi aktivasi. Jadi di sini juga ada contoh yang kedua, yaitu dari reaksi endoterm ya. Jadi untuk dari reaktan ke produk ini nggak langsung yang ke sini ya. Jadi kita juga harus melewati bukit untuk bisa ke produk. Ini dinamakan energi aktivasi. Dan yang dari sini ke sini yaitu delta H. Ada yang ingin bertanya? Oh, oke, kita cukup. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya itu reaksi kimia terjadi karena tumbukan antara partikel. Hanya tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi. Tumbukan efektif memerlukan energi cukup dan orientasi yang tepat. Laju reaksi tergantung pada jumlah tumbukan efektif. Faktor seperti suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis mempengaruhi laju reaksi. Oke, baik. Terima kasih Alia. Jadi ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika gula halus dilarutkan dengan gula kasar, mana yang akan cepat larut? Ada yang tahu? Halus. Ya, itu kenapa? Larut dibandingkan gula biasa karena luas permukaannya lebih besar sehingga tumbukan lebih sering bergerak. Iya, betul. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Saya cukupkan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 detik. Les sekat. Kalau saya tadi sama ya, ada beberapa materi yang ada di pembelajaran.
Jadi menurut saya sih lebih baik simpel ya. Jadi kita ada semacam ide ekspektasi tentang budget apa. Oh, ini ada konsep ekspektasi, satu jadi pilihan dan dari tumbuhan. Nah ini ada tadi tentang reaksi eksotik dan endota. Mungkin ini tidak cukup dijelaskan dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi ini sudah baik. Hanya kalau misalnya ini dijelaskan dengan baik, sebenarnya cukup pertanyaan sebenarnya sangat komprehensif. Tapi juga jadinya kita membahas hubungan dengan reaksi. Ini tiba-tiba reaksi eksotik dan endota. Terus habis itu ada 3 contoh tadi 3 hubungan ya. Terus ada reaksi A dan B. Nah lebih baik kita lihat ya. Contohnya di awalnya misalnya dikasih ilustrasi misalnya ada suatu wadah, terus habis itu ada gula. Tapi kan tadi perbedaannya gula antara gula di atas banyak saja. Beberapa gula kasar dengan gula halus. Menurut saya kalau dilakukan ketika gulanya di atas dan tidak berbeda. Kalau di atas kan kita membesar frekuensi permukaan. Jadi ada bayangan makin sering diaduk kan jadi partikelnya makin sering bertumpuk ya. Nah itu kan jadi kita lebih ada bayangan. Jadi tidak abstrak. Terus kalau bisa menjelaskan juga apa namanya tumbukan. Contohnya tumbukan partikel A dan B, partikel A dan B ya, BB dan AB. Kemudian bisa menjelaskan tentang teori tumbukan dan sebagainya. Jadi menurut saya sih ini juga faktor-faktor yang harus kita bahas ya. Jadi kalau membahas tentang hal-hal yang di luar ini yang menurut saya itu sangat penting pertemuan lain ya. Udah ini sendiri dijelaskan sudah baik. Jika penjelasannya komprehensif dan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada mau berbicara lagi latihan lagi disesuaikan dengan nantinya. Lalu betul sih kalau dari saya yang pertama adalah karena tadi kan banyak penulisnya ya, penulis ya. Nah, ketika kita punya siswa di kelas kan posisi duduknya itu kan tidak semuanya tuh ada di sebelah kiri ya. Iya. Nah, kamu yang ada di sebelah sini, ketika apa namanya? Putri Bintang. Putri penulis misalnya bikin gambar, bikin grafik itu yang di sebelah sini itu ketutupan, tidak dapat penjelasan. Jadi kalau misalnya mau di sebelah sana ya posisi badannya yang pindah ke sebelah sana biar buat yang sebelah situ bisa kelihatan penjelasannya. Justru ketika tadi penggambaran grafik, kamu yang di sebelah sini itu hanya melihat tubuhnya, jadi tidak tahu penjelasannya itu apa. Nah, itu kadang yang membuat nanti siswa itu ibunya cuma jelas banget aja sih kayak gitu. Dan nanti justru bikin anak-anak tidak mau tidak mau meneruskan. Kemudian karena ketika penggambaran grafik mungkin lebih baik ketika grafiknya itu menggunakan spidol warna hitam. Nah, tapi nanti bagian-bagiannya atau detailnya AI-nya itu kita baru kasih warna merah atau warna yang lainnya. Jadi biar bisa membedakan mana garis utamanya dan mana yang menjadi identitas dari grafik. Saya terdistraksi bahwa semangat. Jadi perhatikan ya, tulisannya memang bagus. Saya lanjutkan di bawah. Teori tumbukan ini sebetulnya teoritis, tapi bisa diterangkan dengan enak kalau yang ajarnya dan ngasih visualisasi yang bagus atau minimal ada model yang di bawah gitu ya. Tumbukan numbuk namanya bercak tumbuk gitu. Bagaimana gitu ya? Jadi teori tumbukan itu kan sebetulnya teori yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada reaksi. Nanti nyambung ke faktor-faktor reaksi. Nah, alangkah baiknya untuk ngajarin itu harus ada gambar minimal. Alat peraga atau bola misalkan tumbukan efek itu yang kayak gimana sih? Ada 2 bola misalkan. Kalau posisinya nggak pas juga nggak bagus. Antulannya gitu. Kalau energinya nggak pas. Kemudian kalau misalkan apa namanya? Selain posisi apalagi yang mempengaruhi tumbukan? Selain posisi si atom
awamnya gitu. Apalagi yang kayak kalau itu bukan negatif. Arahnya, terus apa lagi? Itu kan contohnya pola-pola ya, kan yang idenya. Jadi sesuatu tidak abstrak ini apa ngomong misalkan dulu ya tumbukan gitu ya. Nah, yang tumbukan apa? Yang tumbukan kan atom reaksi dengan reaksi yang satu dengan reaksi yang lainnya itu ya. Partikelnya. Kemudian tadi kalau saya lihat ini menangkannya agak loncat-loncat, kurang smooth gitu ini ya. Dari mana dulu mulainya, bagaimana nanti energi aplikasi. Memang ini butuh apa namanya, harus mengerti betul materinya baru nanti bisa paham tentang nyampainya ke arah mana. Tapi ini penting karena supaya nanti ketika menerangkan reaksi faktor-faktornya itu sama nyambung juga materi yang dibutuhkan. Kemudian di sini materinya juga mungkin sangat minim, kemudian produk dan kisi-kisi juga minim. Tadi minim juga atau gambar atau hasilnya, padahal ini produk harus minimal buat pakai. Belajar kita saya.